Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih solihah SD 3 Al-Abidin dari level 1 sampai level 6 yang Ustazah cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah dan bertolabul ilmi pada kesempatan hari ini. Baiklah solih solihah SD 3 Al-Abidin yang Ustazah cintai. Untuk yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti saat sekarang ini. Baiklah solih solihah, di sini Usmuna akan berkisah kepada anak-anakku semuanya tentang Umar bin Khattab. Nah, ada yang sudah pernah mendengar ya, siapakah Umar bin Khattab itu? Sudah tahu ya? Nah, ada yang udah tahu, ada yang belum. Baiklah. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan umat Islam saat itu dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kisah Umar bin Khattab? Dahulu, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat kasar. Ya, beliau sangat memusuhi Nabi Muhammad beserta orang-orang kaum muslimin. Sehingga orang-orang Islam pada saat itu banyak yang merasakan beragam penganiayaan yang dilakukan oleh beliau. Nah, setelah itu, hari berganti hari, setelah 6 kenabian Rasulullah, Umar suatu malam pergi bermalam di luar rumah, gitu ya. Kemudian beliau menuju ke Masjidil Haram, masuk ke dalam mihrab. Nah, di dalam mihrab itu Umar mendapati Rasulullah sedang sholat di sana. Di dalam sholatnya Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Sudah hafal anak-anakku? Ya, banyak yang sudah hafal ya. Ya. Ketika Umar mendengar Rasulullah membaca surat Al-Haqqah tersebut, Umar bin Khattab menghayati bacaan yang telah dibacakan oleh Rasulullah. Ternyata indah sekali ya bacaannya, sampai dia itu seperti ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Rasanya sejuk, tenang. Kemudian Umar berpikiran seperti ini. Oh, pasti itu adalah buatan orang-orang para penyair. Nah, kemudian apa mungkin itu buatan tukang sihir? Nah, setelah mendengarkan lagi dengan seksama, maka jawabannya terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 40 ya. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Nah, disitulah jawaban yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah buatan para penyair, dan Al-Quran itu juga bukan
buatan tukang sihir. Sesungguhnya Al-Quran itu tanzilum mir rabbil alamin, turun ya dari Rabb semesta alam. Nah, itu semenjak saat itu Umar merasa kayaknya ini nih agama yang benar nih. Tetapi karena dia itu masih kekeh dengan adat istiadat nenek moyangnya, yaitu kejahiliahannya, maka dia tidak menghiraukan apa yang telah masuk ke dalam hatinya yang tadi. Dia masih membenci Rasulullah. Nah, suatu saat karena saking bencinya, dia membawa pedang yang siap dihempaskan, ya. Umar menuju Baitul Arqam untuk mencari Rasulullah, karena Baitul Arqam itu adalah tempat di mana Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Islam. Nah, di tengah perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Disapalah Umar, "Wahai Umar, mau kemana kamu?" Apa jawab Umar? Umar menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Nah, kemudian mau nggak aku tunjukkan apa yang lebih mengagetkanmu? Kemudian Umar tercengang, apa yang mengagetkanku? Kemudian Nu'aim menjawab, adik kamu sendiri, yaitu Fatimah beserta suaminya juga sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab itu bertambah marah sampai wajahnya itu memerah saking marahnya ya kepada adiknya itu, dan beserta malunya kepada Nu'aim itu. Wah, tadinya aku mau membunuh Muhammad, ternyata adiknya sendiri sudah masuk Islam. Kemudian Umar mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya dia berbalik arah menuju ke rumah Fatimah. Nah, saat itu Umar bin Khattab ketika berada di depan rumahnya Fatimah, maka dia mendengar Habab sedang mengajari Fatimah beserta suaminya membaca Al-Quran. Nah, saat itu yang dibaca adalah surat Toha. Nah, selanjutnya Umar mengetok pintu rumah adiknya, yaitu Fatimah. Tok, tok, tok. Siapa? Fatimah bertanya. Kemudian Umar menjawab, ini aku, Umar. Nah, karena saking takutnya, Habab yang tadi mengajari Al-Quran langsung ke belakang, bersembunyi di belakang. Akhirnya Fatimah menyembunyikan suhuf lembaran Al-Quran, kemudian disembunyikan ya. Dan Umar pun masuk. Setelah Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Fatimah, maka Fatimah menyembunyikan sohifahnya. Kemudian Umar bertanya, sepertinya saya tadi mendengar suara bisik-bisik. Apa yang kalian obrolkan tadi? Kemudian adiknya, yaitu Fatimah, menjawab, enggak, kita cuma ngobrol biasa saja. Nah, Umar bertanya kembali kepada Fatimah beserta suaminya, apakah benar kamu sudah menjadi penganut Muhammad? Kemudian suaminya Fatimah menjawab,
bagaimana pendapatmu jika ternyata kebenaran itu berada pada selain agamamu? Maka Umar langsung marah kepada suaminya Fatimah dan langsung menghajarnya, langsung menghajarnya. Kemudian Fatimah berusaha untuk melerainya dan akhirnya Fatimah terkena pukulan Umar mengenai wajahnya sampai mengalirlah darah dari muka Fatimah. Nah, kemudian anak solihah setelah Umar melihat wajah adiknya yang keluar darah, maka dia sangat menyesal. Kenapa ya kok aku tadi memukul adikku sendiri sampai keluar darahnya seperti itu? Nah, sampai ada rasa penyesalan di dalam hati Umar. Maka Umar pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang kamu sembunyikan itu?" Maka Fatimah menjawab, "Ini adalah suhuf." Suhuf itu lembaran Al-Quran, ya. "Bolehkah saya meminjamnya?" Nah, itu tanya Umar. Jawab Fatimah, "Tidak boleh karena kamu najis. Kalau kamu pengen memegang ini suhuf, maka mandilah dahulu dan bersucilah." Kemudian Umar bin Khattab menuruti keinginan Fatimah. Umar bin Khattab mandi dan bersuci baru boleh memegang Al-Quran, lembaran Al-Qurannya tadi. Nah, lembaran yang tadi adalah teks dari Al-Quran surat Toha. Dibacanya lah surat Toha tersebut oleh Umar bin Khattab. Kemudian lama-kelamaan Al-Quran itu menyentuh hati Umar bin Khattab sehingga Umar bin Khattab luluh hatinya, ya, dan akhirnya mau masuk Islam. Mendengar hal tersebut, Habab yang tadinya sembunyi langsung keluar dari persembunyiannya dan menuju Umar bin Khattab. "Apakah benar kamu mau masuk Islam?" Nah, seperti itu. "Iya, tunjukkanlah aku di mana keberadaan Muhammad." Nah, kemudian ditunjukkanlah keberadaan Nabi Muhammad yang saat itu Nabi Muhammad berada di dalam rumahnya. Kemudian mulai saat itulah Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, semenjak itu yang tadinya Umar sangat memusuhi Islam, maka berbalik menjadi sangat mencintai Islam. Ya, dia sangat lemah lembut terhadap orang-orang Islam. Dia berjuang sekuat tenaga untuk agama Islam ini. Ya, mungkin itu dari Ustazah, ya. Mungkin hanya itu yang Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, jika orang sudah mengenal Islam, sudah mengenal kitab-kitab Islam, yaitu kitab Al-Quran, ya, maka dia akan menjadi mempunyai hati yang lembut. Itu, ya. Meskipun awalnya itu sangat kasar, tapi kalau setelah mengenal Islam, dia akan mempunyai hati yang lemah lembut. Nah, cukup itu dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.